Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina Devi Yuliarti. Pada kali ini saya akan membahas terkait inflasi dan pengangguran. Yang pertama terkait inflasi. Baik, yang akan dibahas yang pertama terkait pengertian, lalu penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, cara mengukur inflasi, cara mengatasi inflasi, dan contoh nyata inflasi di Indonesia. Pengertian inflasi sendiri yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nah, penyebab inflasi itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu inflasi tarikan permintaan. Terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar daripada penawaran. Selanjutnya, inflasi karena ekspektasi, yaitu ketika masyarakat atau pelaku ekonomi mengantisipasi kenaikan harga. Jadi, mereka menaikkan harga atau jasa sejak awal. Selanjutnya, ada inflasi dorongan biaya terjadi karena kenaikan biaya produksi seperti bahan baku dan upah, dan yang terakhir inflasi karena uang beredar terlalu banyak. Jika permintaan atau pemerintah atau bank sentral mencetak uang terlalu banyak, maka nilai uang itu akan menurun, sedangkan harga barang itu akan naik. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, ada inflasi karena tingkat keparahannya. Kalau inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang 10-30% per tahun, inflasi berat 30-100% per tahun, dan hyperinflasi, yaitu lebih dari 100% per tahun. Contohnya itu di Zimbabwe. Nah, kalau berdasarkan asal, ada inflasi dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Dampak inflasi itu apa aja sih? Yaitu ada dampak negatif. Pertama ada dampak negatif, yaitu menurunnya daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, menurunnya nilai tabungan, meningkatkan biaya hidup, dan dapat memperlebar kesenjangan sosial. Sedangkan dampak positifnya yaitu mendorong investasi dan produksi dan mengurangi beban utang tetap. Lalu bagaimana cara mengukur inflasi itu sendiri? Inflasi biasanya diukur dengan indeks harga konsumen yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Cara menghitungnya yaitu indeks harga konsumen tahun ini dikurangi indeks harga konsumen tahun lalu dibagi indeks harga konsumen tahun lalu dan dikalikan 100%. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Yaitu dengan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu menaikkan suku bunga, mengurangi jumlah uang beredar. Lalu selanjutnya ada kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sedangkan untuk kebijakan non-moneter, yaitu menstabilkan harga pangan dan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, contoh nyata inflasi di Indonesia yaitu pada tahun 2022 sampai 2023, inflasi meningkat karena kenaikan harga BBM, pangan, dan dampak global dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, pemerintah menaikkan suku bunga dan memberikan subsidi sebagai respon. Lalu selanjutnya terkait pengangguran. Yang akan dibahas pertama terkait pengertian, jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan contoh pengangguran. Untuk pengertiannya itu sendiri, pengangguran itu di mana kondisi ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari kerja. Contohnya itu lulusan baru yang belum dapat pekerjaan meskipun sedang melamar ke banyak perusahaan. Jenis-jenis pengangguran itu ada beberapa. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu terjadi karena transisi kerja, misalnya pindah kerja baru lulus. Nah, ini tuh bersifat sementara. Yang kedua yaitu ada pengangguran siklikal, disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi akibat krisis atau lesunya permintaan. Contohnya, banyak pekerja dirumahkan saat krisis ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Itu disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Contohnya, buruh pabrik
tekstil kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Lalu ada pengangguran musiman. Itu terjadi hanya pada beberapa musim tertentu. Contohnya, petani saat musim paceklik dan buruh pariwisata di luar musim liburan. Lalu yang terakhir ada pengangguran terselubung, yaitu terjadi ketika seseorang bekerja tidak optimal atau produktivitasnya rendah. Contohnya petani yang sebenarnya bisa digantikan oleh mesin. Nah, beberapa penyebab pengangguran diantaranya karena pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, kurangnya keterampilan tenaga kerja, ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, adanya PHK karena resensi atau efisiensi, dan kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Dampak pengangguran itu ada dua, yang pertama terhadap ekonomi dan terhadap sosial. Jika terhadap ekonomi, yaitu menurunkan pendapatan nasional, menurunnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya beban subsidi pemerintah. Sedangkan dampak pengangguran sosial yaitu meningkatkan kemiskinan, tindakan kriminalitas yang semakin meningkat, dan timbulnya konflik sosial dan mental. Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Yang pertama dengan meningkatkan investasi, yaitu dengan mendorong pertumbuhan industri baru. Yang kedua melalui pendidikan dan pelatihan kerja, meningkatkan keterampilan kerja. Yang ketiga mendorong UMKM, yaitu pemerintah memberikan insentif dan akses modal untuk UMKM. Yang keempat, peningkatan infrastruktur, yaitu menciptakan lapangan kerja langsung. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dan moneter, yaitu dengan subsidi, pengurangan pajak, pengurangan suku bunga untuk mendorong usaha. Nah, contoh pengangguran di Indonesia yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 saat pandemi COVID-19, tingkat pengangguran itu naik karena banyak beberapa sektor terdampak. Industri pariwisata dan manufaktur mengalami PHK besar-besaran. Nah, pada tahun 2025 karena efisiensi banyak juga terjadi PHK massal di beberapa perusahaan dan instansi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.